Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini, kami akan menceritakan komik Hulk The End. Cerita ini bukan terjadi di universe utama alias 616, melainkan di universe 2081. Di bumi, terjadi bencana nuklir yang membuat peradaban manusia hancur lebur. Awalnya pengeboman dilakukan oleh kelompok teroris. Seiring waktu, situasinya menjadi lepas kendali. Perang nuklir berlangsung dan menyebabkan banyak orang mati, termasuk para hero dan villain, terkecuali Hulk alias Bruce Banner. Di antara segala kehancuran dan kematian, Hulk masih hidup. Berkat kekuatan penyembuhannya, dia memang selalu bisa sembuh dari luka. Selain itu, radiasi justru membuat tubuhnya semakin kuat. Di tengah perang nuklir, Hulk berjalan melewati reruntuhan dan menemukan seorang bocah yang kurus kering. Hulk merasa terganggu dengan keadaan bocah itu, jadi dia memilih melompat pergi saja. Hulk memang ingin menjauh dari penderitaan manusia. Dia muak mendengar suara ledakan, tembakan, dan tangisan orang-orang yang sekarat. Hulk memutuskan pergi ke sebuah gua di negara bagian New Mexico. Dahulu gua tersebut ditemukan oleh Bruce Banner pada masa-masa awal dirinya menjadi Hulk. Gua itu pernah pula berkali-kali dimanfaatkan untuk mengurung Hulk, sehingga disebut Gua Gamma. Kini Hulk ingin mengurung diri di dalam gua itu, sampai nantinya segala kebisingan perang reda. Dia masuk ke dalam gua dan menutup pintu gua memakai sebuah batu yang besar. Di dalam gua, dia berdiam diri. Dalam kondisi seperti ini, dia menghemat tenaga sehingga tidak membutuhkan banyak asupan nutrisi. Di dalam gua terdapat mata air, jadi Hulk bisa tetap minum. Entah berapa lama Hulk tinggal di situ, sampai akhirnya suatu hari batu penutup gua dibuka oleh seseorang yang ternyata adalah robot. Saat itu Hulk sendiri sudah berubah menjadi Bruce Banner yang tentu merasa penasaran siapa robot ini. Maka sang robot memberikan penjelasan. Dia bernama Recorder dan dibuat oleh ras alien Raigelian. Dia berada di bumi dalam rangka melaksanakan tugas dari beberapa ras alien. Tugas tersebut adalah merekam kehancuran umat manusia. Begitu mendengarnya, Bruce sempat menduga segala ras alien tersebut ingin mengambil pelajaran dari kehancuran manusia agar bencana itu tidak menimpa mereka. Namun alasannya bukan itu. Para alien justru ingin memastikan bahwa semua manusia memang sudah mati. Selama ini para hero dan villain dari bumi memang berkali-kali ikut campur dalam urusan negara-negara alien. Akibatnya manusia tidak disukai oleh para alien. Bahkan bangsa Kree dan Skrull siap menggelar pesta yang meriah untuk merayakan musnahnya manusia. Kepada Bruce, Recorder mengkonfirmasi bahwa saat ini Bruce merupakan satu-satunya manusia yang masih hidup, sedangkan semua manusia lainnya telah tiada. Fakta ini sulit diterima oleh Bruce. Awalnya dia tampak kebingungan, lalu dia marah kepada Recorder, lalu dia terduduk terdiam. Ketika berbicara lagi, Bruce bertanya apakah Recorder akan membunuhnya. Recorder balik bertanya apakah Bruce ingin mati. Maka Bruce menjawab tidak. Recorder bilang Bruce nantinya akan berubah pikiran. Meskipun begitu, jawaban Bruce sebenarnya tidaklah penting. Fungsi Recorder hanyalah merekam saja. Dia tidak mampu melakukan pembunuhan. Dia juga tidak diperbolehkan tinggal bersama Bruce, sebab kehadirannya bisa saja memberikan pengaruh pada Bruce. Jadi dia akan pergi meninggalkannya. Sedangkan tugas merekam diserahkan oleh Recorder kepada sebuah alat melayang bernama Fitbot. Alat ini akan selalu mengawasi Bruce dan merekam kehidupannya. Ketika nantinya Bruce telah meninggal dunia, Fitbot akan memberitahu Recorder agar Recorder bisa mengambil benda itu. Saat Recorder mulai beranjak pergi, Bruce mengaku masih tidak bisa percaya bahwa semua manusia lainnya telah mati. Dia masih ingin berbuat sesuatu untuk menyelamatkan umat manusia. Sayangnya Recorder tidak peduli pada keinginan Bruce. Recorder hanya menyuruh Bruce berbicara dengan jelas jika ingin mengatakan sesuatu kepada Fitbot. Pada akhirnya, Recorder pun menghilang meninggalkan Bruce dan Fitbot. Selanjutnya, selama bertahun-tahun, Bruce Banner menjadi satu-satunya manusia yang tersisa di bumi. Dengan diiringi oleh Fitbot, setiap hari Bruce berjalan sendirian tak tentu arah memakai tongkat. Dengan tongkat itu pula, Bruce membunuh serangga yang dia temukan. Memang hanya itulah yang bisa dia lakukan. Dia tentu merasa bersedih dan kesepian.
Dia sangat merindukan peradaban manusia. Terkadang Bruce berbicara kepada Fitbot. Sayangnya Fitbot hanya merekam saja dan tidak berbicara balik kepada Bruce. Dengan penderitaan seperti ini, kata-kata recorder terbukti benar. Bruce berubah pikiran. Dia ingin mati saja. Maka suatu hari dia nekat melompat ke jurang. Walaupun begitu, keinginannya tidak terwujud. Ketika dia mulai terjatuh, dia justru mengalami perubahan. Begitu mendarat di tanah, dia sudah sepenuhnya menjadi Hulk, sehingga dia tidak mati. Berbeda dengan Bruce, Hulk memang masih ingin hidup, bahkan dia yakin akan hidup selamanya. Sebab Hulk menganggap dirinya merupakan makhluk yang terkuat. Ketika malam tiba, Bruce menjadi Hulk yang berjalan dengan marah. Dia membenci banyak hal. Yang paling dia benci adalah Bruce. Hulk ingin lepas dari Bruce sebab Bruce itu lemah. Namun Bruce selalu ada bersama Hulk. Ditambah lagi, Bruce juga mencoba bunuh diri. Suatu malam, dalam kemarahannya, Bruce melihat penampakan Leader dan Abomination. Kalian ingin tahu tentang Abomination? Kami sudah pernah membuat videonya. Hulk juga membenci Fitbot. Hulk ingin menghancurkan benda itu, tapi dia selalu gagal menangkapnya. Fitbot selalu bisa menghindari Hulk. Sementara itu, penampakan Leader dan Abomination menertawakan kegagalan Hulk menangkap Fitbot. Sesuatu yang lain yang dibenci Hulk adalah serangga. Setiap kali melihat ada serangga, Hulk langsung membunuhnya. Misalnya menindihnya memakai puing-puing besi di dekatnya. Saat malam berganti pagi, Hulk berubah menjadi Bruce yang terus berjalan. Bruce telah menjelajahi keseluruhan benua Amerika. Kata-kata recorder terbukti memang benar. Dia tidak menemukan satupun manusia yang masih hidup. Yang dia lihat hanya kerusakan dan kehancuran. Di Amerika Selatan, Bruce melihat sungai-sungai sudah mengering, sedangkan hutan hujan layu dan mati. Setelah berjalan dalam waktu yang sangat lama, Bruce tak lagi mengenakan alas kaki karena telapak kakinya sudah menjadi keras. Sedangkan pakaian yang dikenakannya hanya sedikit. Walaupun begitu, dia rutin mencukur jenggotnya agar tidak mirip seperti Maestro, yaitu salah satu versi Hulk yang kejam. Kalian ingin tahu tentang Maestro? Kami sudah pernah membuat videonya. Sebenarnya di udara masih ada sisa-sisa radiasi, namun tidak memberi efek buruk bagi tubuh Bruce. Sementara itu, tak banyak lagi yang bisa dimakan oleh Bruce. Dia seharusnya sudah lama mati akibat kelaparan. Meskipun begitu, Hulk bisa menelan apapun dan mencernanya menjadi energi. Dengan demikian, Bruce ikut terus hidup. Suatu hari, ketika sedang berjalan di antara puing-puing kota Las Vegas, Bruce merasakan segalanya bergetar. Dia segera menyadari ada yang datang. Bahaya yang akan tiba bisa mengancam nyawa Bruce, maka dia pun buru-buru berlari menyelamatkan diri. Meskipun sempat ingin mati, sekarang Bruce justru didorong naluri untuk tetap bertahan hidup. Dia sebenarnya bisa melawan bahaya dengan berubah menjadi Hulk. Sayang sekali Hulk malah tidak mau keluar. Mungkin Hulk ingin Bruce memohon padanya. Tanpa bantuan Hulk, Bruce terpaksa terus berlari. Dalam pelarian ini, Bruce mendengar suara gesekan. Dia ingin tahu suara apa itu. Jadi dia nekat menoleh. Ternyata ada banyak sekali kecoa yang terbang ke arahnya. Seusai perang nuklir, kecoa memang bermutasi menjadi berbahaya dan buas. Sebenarnya Bruce tahu tentang bahaya kecoa. Beberapa kali kawanan kecoa memang pernah menyergap Hulk secara tiba-tiba. Misalnya ketika Hulk sedang tertidur. Karena itulah Bruce sekarang berlari. Walaupun begitu, baru kali ini dia melihat segala kecoa itu terbang. Ketika sedang berlari, Bruce justru terjatuh. Dia mencoba berdiri lagi tapi tidak bisa karena merasa kesakitan. Dia memang menderita rasa sakit akibat tubuhnya yang tua renta. Dalam keadaan seperti ini, Hulk menyuruh Bruce bangun, namun Bruce masih tidak sanggup. Ujung-ujungnya Hulk turun tangan, sehingga Bruce mulai berubah menjadi Hulk. Saat itu kawanan kecoa tiba dan mengerumuninya. Hulk jelas marah pada segala kecoa itu. Dia berusaha pergi sambil membunuh hewan-hewan tersebut. Sayang sekali perlawanannya tidak terlalu berpengaruh. Jumlah kecoa yang amat sangat banyak mampu membuat Hulk kewalahan. Pada akhirnya tubuh Hulk diselimuti dan digerogoti oleh kawanan kecoa.
Seusai kejadian itu, ketika Hulk sudah berubah kembali menjadi Bruce, Fitbot menampilkan rekamannya kepada Bruce. Jadi Bruce bisa menyaksikan kawanan kecoa mengkonsumsi Hulk. Begitu merasa puas, kawanan kecoa terbang pergi meninggalkan tubuh Hulk yang sudah dicabik-cabik. Bruce merasa ngeri melihat keadaan Hulk. Kecoa telah memakan sebagian kulit, otot, dan usus, salah satu ginjal, kedua mata, serta lidah Hulk. Setelah tak lagi dikonsumsi, tubuh Hulk memulai proses penyembuhan. Bruce ingin tahu seberapa cepat proses itu, maka dia menyuruh Fitbot menghitung waktunya. Dalam waktu 2 menit, kulit dan lidah Hulk telah pulih kembali. Dalam waktu 11 menit, kedua matanya tumbuh lagi. Bruce menduga mata butuh waktu yang lama, sebab Hulk tak punya jiwa. Dalam waktu 17 menit, usus Hulk masuk ke dalam perut yang dengan cepat menutup. Dalam waktu 18 menit, Hulk bisa berdiri tegak. Setelah sepenuhnya sembuh, Hulk merasa sangat marah. Proses penyembuhan tadi terasa sangat menyakitkan baginya. Dia ingin melampiaskan kemarahannya pada Fitbot yang masih terus merekam. Hulk melompat untuk mencengkram Fitbot. Namun seperti yang selalu terjadi, Fitbot dengan lincah menghindari Hulk. Karena gagal menangkap Fitbot, Hulk memutuskan untuk melahap kaktus saja. Sambil makan, Hulk berpikir, meskipun ada banyak hal yang membuatnya marah, tetap ada alasan baginya untuk merasa senang. Orang-orang yang sejak dulu mengganggunya sudah tidak ada, termasuk Jenderal Thunderbolt Ross, Betty Ross, dan Rick Jones. Sebaliknya, Hulk masih hidup. Jadi Hulk gembira sebab dirinya terbukti merupakan makhluk yang paling kuat. Seusai menonton rekaman ini, Bruce Banner berjalan lagi hingga tiba di Costume Adventurer Memorial Park, yaitu monumen sekaligus pemakaman para hero. Di sana ada makam Kapten Amerika, Iron Man, Wasp alias Janet Van Dyne, The Thing, Wolverine, She-Hulk, Daredevil, Spider-Man, dan para hero lainnya. Sebagian hero ini tewas dalam perang yang disebut Hell on Earth. Sebagian lagi dalam konflik bernama Outer World War. Sedangkan sebagian lainnya meninggal karena usia tua. Semua hero yang dimakamkan di sini mati sebelum terjadinya perang nuklir yang meruntuhkan peradaban manusia. Pada malam harinya, Bruce berbaring tidur di bebatuan. Tiba-tiba dia membuka matanya. Dia melihat seorang perempuan cantik telanjang yang berjalan mendekatinya. Perempuan itu memiliki penampilan yang sangat mantap. Jadi Bruce bergegas berjalan menghampirinya. Sebenarnya Bruce menyadari ini bisa saja perangkap, tapi Bruce tidak peduli. Dengan keadaan dunia yang sudah porak-poranda, dia ingin merasakan kenikmatan. Pada akhirnya, Bruce berpelukan dengan perempuan itu. Bruce bukan lagi lelaki tua renta, melainkan menjadi muda kembali. Bukan hanya itu saja, keadaan di sekitar mereka juga mendadak berubah menjadi alam yang indah dan asri. Dengan padang rumput hijau, langit biru, bunga-bunga, dan kupu-kupu. Bruce dan perempuan itu berciuman. Kepada Bruce, sang perempuan membisikkan sesuatu. Mereka berdua akan memperbanyak lagi manusia di bumi. Mereka berdua akan menjadi seperti Adam dan Eve. Bahkan mereka akan menjadi dewa. Sayang sekali, momen menyenangkan ini tiba-tiba berakhir ketika Bruce terbangun dari tidurnya akibat petir. Rupanya tadi dia hanya bermimpi. Meskipun begitu, kini Bruce justru mengalami rasa sakit dan panasnya api di dalam dadanya. Sepertinya dia mulai mengalami serangan jantung. Di tengah rasa sakit ini, dia memikirkan kata-kata tersebut, yaitu dewa dan api. Dia sontak menyadari sesuatu. Selama beberapa hari terakhir, Bruce memang sudah berkali-kali mengalami rasa sakit. Awalnya dia tidak terlalu memikirkan rasa sakit tersebut, tapi sekarang dia sudah paham. Tubuh Hulk mungkin bisa terus hidup tanpa henti, namun tubuh Bruce tidaklah abadi. Tersadarnya Bruce ini dirasakan pula oleh Hulk, tetapi Hulk tidak bisa mengetahui apa yang akan Bruce lakukan. Dalam rasa penasaran ini, Hulk marah terhadap Bruce. Hulk menduga Bruce berniat menyakitinya, jadi Hulk ingin menghentikan Bruce. Bahkan Hulk berpikir dia seharusnya membunuh Bruce agar Bruce tidak bisa menyakitinya. Sementara itu Bruce berjalan dan melihat petir yang menyambar-nyambar. Dia juga merenungkan sesuatu. Dalam mitologi Yunani, seorang Titan bernama Prometheus menciptakan umat manusia dari tanah liat. Sayangnya manusia diperlakukan dengan buruk
buruk oleh Zeus. Maka Prometheus nekat mencuri api yang sebelumnya hanya dimiliki para dewa. Lalu Prometheus memperkenalkan api pada manusia. Berkat adanya api, manusia bisa meraih perkembangan teknologi dan sains. Perbuatan Prometheus memicu amarah para dewa, yang kemudian memberi hukuman bagi umat manusia berupa kotak Pandora, yang berisi berbagai macam kejahatan untuk membuat manusia menderita. Sedangkan Prometheus sendiri dihukum dengan cara dirantai ke puncak pegunungan Kaukasus. Badannya dimakan burung-burung tapi selalu bisa sembuh lagi. Akibatnya dia terus-menerus mengalami rasa sakit yang parah. Bruce Banner merenungkan pula tentang Hulk, yang merupakan simbol hidup dari zaman atom, zaman yang memberi api dan ilmu pengetahuan pada manusia. Sayangnya ilmu tersebut akhirnya justru menyebabkan musnahnya peradaban manusia. Hulk bukanlah makhluk super pertama yang muncul di bumi. Sebelum Hulk sudah ada berbagai sosok lainnya, termasuk Spider-Man, Thor, Giant Man alias Hank Pym, Hercules, dan Fantastic Four. Kalian ingin tahu tentang Hercules? Kami sudah pernah membuat videonya. Para makhluk ini sekarang telah tiada. Sementara itu, Hulk terlahir dalam ledakan bom dahsyat dan menjadi makhluk super terakhir yang tetap bertahan ketika yang lainnya sudah tidak ada. Menurut Bruce Banner, kejahatan yang diakibatkan oleh ilmu zaman atom harus dibayar. Jadi harus ada yang menerima hukuman terus-menerus. Dan sosok yang dihukum itu adalah Hulk. Dia dikonsumsi oleh kawanan kecoa, tapi bisa pulih lagi. Seperti Prometheus yang tubuhnya dimakan dan bisa sembuh lagi. Prometheus tidak selamanya menderita. Pada akhirnya, Prometheus dibebaskan dari penderitaannya. Bruce menganggap dirinya juga memperoleh kesempatan serupa. Dia bisa terbebas karena tubuhnya semakin melemah. Jika Hulk membiarkannya mati, maka penderitaan Bruce akan berakhir. Selama Bruce memikirkan semua ini, Hulk terus merasa marah. Dia bisa menduga bahwa Bruce sedang merencanakan sesuatu untuk membunuhnya. Dia ingin keluar agar bisa menghentikan Bruce. Saat ini, Bruce sendiri sedang bersusah payah berjalan. Rasa sakit pada dadanya semakin parah. Di tengah rasa sakit ini, Bruce melihat penampakan banyak orang yang dia kenal, termasuk ibunya, istrinya yaitu Betty Ross, sepupunya She-Hulk alias Jennifer Walters, kawannya Rick Jones, istri Rick Jones yaitu Marlo, seorang alien bernama Jarella yang pernah menjadi istri Hulk, dan beberapa orang lainnya. Bruce ingin menghampiri mereka. Bruce ingin bergabung dengan mereka semua di surga. Berbeda dengan Bruce, Hulk tidak melihat orang-orang tersebut. Dia hanya melihat bebatuan dan kaktus. Karena perbedaan penglihatan ini, terjadi pertengkaran antara Bruce dengan Hulk. Bruce ingin Hulk ikut bersamanya mendekati orang-orang itu. Jadi Bruce meminta Hulk tidak menahannya. Sebaliknya, Hulk malah memberikan perlawanan sebab dia marah pada Bruce. Pertengkaran ini menjadi semakin parah, bahkan terjadi perebutan kendali yang ketat. Bruce memohon agar Hulk menurutinya. Bruce meyakinkan Hulk bahwa mereka akan memperoleh kedamaian dan banyak teman. Bruce mengajak Hulk berhenti terbawa amarah. Walaupun begitu, Hulk dengan tegas mengaku tidak butuh teman. Hulk menganggap selama ini semua orang termasuk teman hanya menyakitinya. Hulk juga sudah muak dengan Bruce, yang menurutnya tidak ada apa-apanya dibanding Hulk. Karena itu, Hulk tidak mau mematuhi Bruce. Hulk tidak mau bergabung dengan siapapun dimanapun. Hulk hanya ingin dibiarkan sendirian. Pertikaian ini berakhir ketika Hulk berhasil melenyapkan pikiran Bruce. Kini Hulk memegang kendali sepenuhnya dan seterusnya sendirian tanpa terganggu lagi oleh Bruce. Hulk juga tidak akan berubah ke wujud Bruce. Apabila melakukannya, dia akan mati. Hulk memang ingin hidup selamanya. Menurut Hulk, apabila dirinya mati, maka itu artinya kemenangan bagi orang-orang yang membencinya. Sebenarnya orang-orang yang dimaksud Hulk sudah tiada, tapi Hulk tetap tidak mau kalah. Dia bahkan bertekad untuk suatu hari nanti melenyapkan semua kecoa. Meskipun kini hanya seorang diri tanpa Bruce, Hulk merasa senang. Hulk mengklaim tidak membutuhkan Bruce. Hulk menganggap dirinya adalah makhluk terkuat, jadi dia tidak butuh orang lain. Sambil duduk terdiam di bebatuan, Hulk merenung. Dalam perenungan ini, Hulk mengaku merasa kedinginan. Itulah cerita Hulk The End. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage,
follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.